bahwa nasab Ba'lawi ini diakuinya baru di abad 9 Hijriah, 895 Hijriah. Di tahun 895 Hijriah ada seorang Ba'lawi namanya Ali As-Sakran, nyatet bin-binnya dia. Katanya dia namanya Ali. Ada di dalam kitab Tahdhibul Ansar, ada di dalam kitab Al-Mazdi Ahmad bin Isa, ada di dalam kitab Muntaqilatut Talibiyah, ada dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karangan Imam Fakhrur Razi, ada dalam karangan kitab Al-Asili karangan Al-Marwazi, karangan At-Taqi, ada dalam kitab Al-Fahri Al-Marwazi, ada dalam As-Sabatul Musal, ada di dalam kitab Umdatut Talib di abad ke-9 awal. Ahmad bin Isa Soheh sebagai cucu Nabi, betul angling dharma pernah ada di Kali Tidung. Faqih Muqaddam membutuhkan itu sudah 3 tahun dicari, nggak ketemu. Ada yang dikirim dikasih duit ke Turki, ada yang dikasih duit ke Madinah, ada yang dikasih duit ke Irak, ada yang dikasih duit ke Yaman untuk mencari bukti bahwa Faqih Muqaddam pernah ada di masa lalu. Tidak ada yang mampu mendapatkannya dan tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena saya sudah secara badihiyan jalian bahwa nasab Ba'lawi ini diakuinya baru di abad 9 Hijriah, 895 Hijriah. Di tahun 895 Hijriah ada seorang Ba'lawi namanya Ali As-Sakran, nyatet bin-binnya dia. Katanya dia namanya Ali, punya abah namanya Abu Bakar. Abu Bakar punya abah namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini orang bener nih, masih 3 nih orang bener nih. Nah, dari Abdurrahman ke atas ini dia nggak hafal, tulis-tulis saja sampai nama cucu Nabi yang namanya Ahmad bin Isa yang ada di abad ke-4 Hijriah, 345 Hijriah, memerlukan 13 nama ke situ, dikarang aja. Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Faqih Ali bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Qali Qosam bin Muhammad bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ya, saya cari kalau Ahmad bin Isa ini benar cucu Nabi. Ada di dalam kitab Tahdhibul Ansar, ada di dalam kitab Al-Mazdi Ahmad bin Isa, ada di dalam kitab Muntaqilatut Talibiyah, ada dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karangan Imam Fakhrur Razi, ada dalam karangan kitab Al-Asili karangan Al-Marwazi, karangan At-Taqi, ada dalam kitab Al-Fahri Al-Marwazi, ada dalam As-Sabatul Musal, ada di dalam kitab Umdatut Talib di abad ke-9 awal. Ahmad bin Isa Soheh sebagai cucu Nabi, anak-anaknya 3. Ditulis dalam kitab-kitab itu mulai abad ke-5 Hijriah, ditulis anaknya itu 1 Muhammad, 2 Ali, 3 Husain. Tidak ada anak bernama Ubaid. Leluhurnya Kabib ini namanya katanya Ubaid. Katanya anak Ahmad bin Isa cucu Nabi. Dilihat di dalam kitab-kitab masa lalu yang hari ini masih ada dicetak. Karena kitab masa lalu itu punya Imam Syafi'i itu tahun 150 Hijriah Imam Syafi'i lahir, beliau wafat 205 Hijriah, kitabnya masih ada sampai hari ini. Begitu pula kitab-kitab nasab, banyak kitab nasab itu yang saya ambil hanya beberapa, paling 30 yang saya sebut di dalam kitab. Kenapa? Karena itu yang menyebut Ahmad bin Isa. Yang lain itu keluarga lain, jadi nggak perlu untuk saya sebutkan. Kalau disebutin semua 200 kitab nasab dan sejarah bapak-bapak dan ibu-ibu, yang semuanya memperkuat dan membatalkan nasab Habib sebagai keturunan Nabi.
Lalu mereka marah-marah sama saya, nggak mau nerima. Ini fitnah, hasud, iri, dengki, punya kebencian pada turunan Nabi. Kebencian turunan Nabi siapa? Saya turunan Nabi. Mana buktinya? Nggak perlu bukti, husnudon aja. Nggak mau husnudon mah. Nanti kamu minta uang sama saya. Kalau kita husnudon dimintain duit. Tapi kalau sudah kelihatan dia pakai kaos PWI nggak berani. Jadi orang-orang yang paling merdeka sekarang di Indonesia ini orang yang pakai kaos PWI. Nggak bakal gitu. Misalnya nih perempuan-perempuan, hei se-Indonesia bikin jilbab yang ada lambang PWI, lambang Gunung Jawa itu. Insya Allah selamat daripada kezaliman Ba'lawi. Atau di depannya kan biasa kayak OSIS itu kan, sekarang gambarnya PWI. Wah selamat. Mau kan sekarang tuh di Jepara ada kayak apa ya, kayak mania 31 anak perempuan diperkosa sama Syafiq Al-Habsyi. Khabib 31 anak perempuan diperkosa baru tahun 2025 ini, masih beberapa hari yang lalu. Tapi sudah saya masukkan dalam kitab saya, dan kitab saya sudah dicetak kitab baru, judulnya Minhajun Nasabin fi Ibtali Nasabi Ba'lawi Al-Multasik Lil Alawiyin. Itu bisa di-download juga, gratis download kitab saya itu. Kalau orang ngarang kitab itu nggak mau ditaruh di internet, kenapa? Nggak dapat untung. Kalau saya setiap ngarang kitab, terutama kitab nasab ini, hari itu saya tabyin, hari itu saya share gratis. Begitu. Untuk apa? Karena tujuan saya ngarang bukan cari duit. Alhamdulillah Allah sudah kasih saya rizki. Tapi untuk memberi pencerahan kepada saudara-saudara saya. Kenapa? Karena saya mantan kibin juga. Kibin semua ini, banyaknya kibin semua. Pengurus PWI ini banyaknya kibin-kibin. Pekalongan, tanya kenal saya enggak? Saya dulu kalau ngobrol di rumahnya itu ya di atas. Yang ada neng nong neng nong neng nong neng nong. Originnya itu. Sekarang alhamdulillah bebas merdeka. Orang yang merdeka dirinya diberi kekuatan oleh Allah, tidak mudah ditipu, tidak mudah diperdaya. Orang itu kalau sudah dia itu husnudon pada maling, udah tampangnya kayak maling ini. Lah husnudon gak boleh kita suudon pada orang. Insya Allah laptop, HP di meja habis semua itu. Saya punya teman kiai, orangnya husnudon aja itu sama Balawi. Nggak, udah sampai nggak wawu sama saya. Tahu nggak wawu? Ini sekarang ini nggak wawu sama saya gara-gara saya batalin nasab Balawi nih. Karena dia masih jadi kibin. Kemudian dia cerita, namanya sama temen, kalau ada musibah cerita, kiai katanya, ada tuh yang biasa datang tuh sama kita, biasanya ke dia datang, ke saya datang gitu. Terus itu saya ngobrol kan kalau di meja, ada HP, ada laptop. Terus ya biasa kan dia kalau mau apa namanya pergi diamplopin, saya ambil luang, diamplopin. Pas saya kembali, HP dan laptop saya nggak ada. Terus saya nanya sama dia, Beb, katanya ini laptop sama HP saya mana? Oh nggak ada, dari tadi nggak ada, itu namanya laptop dan namanya PHP. Ada Beb, tadi di sini nggak ada. Kamu salah katanya. Dia penasaran karena rumahnya pakai CCTV, kiai banyak duit dia. Ada CCTV-nya, dia lihat di kamar, CCTV-nya, bener itu dimasukin ke tasnya, HP-nya, laptopnya dimasukin ke
dan dia tidak punya malu. Na'udzubillah. Tapi kalau sudah pakai kaos PWI LS, selamat sentosa, karena kita bisa masuk ada amar ma'ruf nahi mungkar awamirillah wajtinabu nawahihi, masuk surga. Jangan mau ditakut-takutin. Kalau enggak cinta sama aneh, cinta sama keluarga Belawi, maka ente tidak akan masuk surga, karena tidak akan dapat syafaat dari Injil aneh Nabi Muhammad. Sebenarnya dia juga nggak yakin itu dia cucunya Nabi Muhammad itu. Sekarang itu dia nggak yakin orang dia udah tes DNA, bukan kok. Tapi si Kibin ini aja yang masih yakin orangnya aja udah nggak yakin. Kibinnya masih yakin. Kibin susah jadi Kibin itu. Kibin kapan tobatnya? Nah, kita doakan. Kita bukan kebencian. Kita bukan kebencian. Kalau mereka yang ngaku-ngaku turunan Nabi itu tidak ada kaitan dengan kezaliman dari pengakuannya, biarin aja. Gak bakal ini ada ribut-ribut begini. Ada orang yang penasaran seperti saya bahwa dia bukan cucu Nabi. Gak mungkin, kalau mereka semuanya baik-baik semua. Ngaku turunan Nabi misalnya, setiap punya uang, ketemu orang dia kasih 100.000, ada ketemu lagi 100.000, ketemu lagi, itu mengangkat nama Nabi Muhammad. Ya Allah, dasar cucunya Nabi, ketemu orang ngasih uang, sepasar uang dibagi semua sama dia. Masya Allah, Nabi Muhammad terima kasih, kau telah membawa cerah keimanan kepada kami. Engkau juga menurunkan keturunan-keturunan yang mulia, yang bagi-bagi duit terus pada kami. Begitu, walaupun palsu dia. Betul apa tidak? Mengangkat harkat martabat Nabi Muhammad SAW lebih tinggi lagi. Tapi kalau model-modelnya ngaku cucu Nabi, nggak pernah sholat, katanya putra-putri Fatimah nggak sholat juga, dijamin masuk surga. Kan malu-maluin Nabi Muhammad. Ngaku cucu Nabi, ada apem punya orang diambil aja. Allah. Minum-minuman keras, mabok, nyolong motor, dawir, nyolong apa namanya tuh, akuarium. Ada di Lampung nyolong akuarium, di Banyumas nyolong keramik 200 meter material. Dia bawa mobil losbak ngambilin keramik, bukannya bayar, bilang Habib Anu, emangnya ini material siapa? Dapat keramiknya bukan dapat beli apa? Enak amat membawa nama. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah durian Nabi, santun berarti
Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah. Demi bela agama, juga bela negara, ikhlas jihad dan sahih bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Trawali dan kebenaran. Meski harus berkorban, nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahih bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trawali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar